dan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Allah yang selalu bersama dengan dia, yang menguatkan ketika mana ada di dalam kelemahan, yang memberikan kecukupan ketika mana ia dalam kekurangan, yang melepaskan Rasul Paulus dari penjara ketika mana ia harus ada di dalam penjara, dan seterusnya. Itulah pengalaman orang beriman, dan itulah pengalaman Rasul Paulus. Nah, pengalaman ini saudara-saudara diberikan kepada kita untuk supaya saudara-saudara kita bersama-sama juga dimantapkan. Ketika mana pada kesempatan sekarang ini kita sedang mengambil putusan, saudara-saudaraku sedang mengambil putusan untuk memandirikan gereja ini, yang berarti kemandirian itu yang juga sudah saya tuliskan di dalam majalah ini, makna kemandirian itu akan merupakan sesuatu kemantapan hati untuk melaksanakan keputusan itu dan untuk menyerahkan segala sesuatu ke depan dalam Kristus. Jemaat di sini adalah jemaat yang sudah barang tentu di depan akan banyak juga masalah-masalah yang harus dihadapi, tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tapi yakinlah bahwa tidak akan saudara-saudara ditinggalkan oleh Dia yang memanggil saudara-saudara, yang mendewasakan jemaat ini oleh kuasa dan kasih sayangnya sendiri. Nah, saudara-saudara, barangkali pada waktu ketika mana beberapa tahun yang lalu saudara-saudara akan mengambil keputusan, apakah mampu jemaat ini yang hanya sedikit orangnya? Apakah mampu jemaat ini saudara-saudara untuk mencukupi kebutuhan sendiri, untuk memerintah sendiri dan sebagainya sebagai jemaat yang mandiri? Barangkali ada juga itu merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan, tapi saudara-saudara telah mengambil keputusan, dan keputusan itu saudara-saudara kita yakini adalah keputusan yang diambil bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengandalkan menghitung-hitung persembahan berapa setiap bulannya dan sebagainya, tapi saudara-saudara adalah sungguh bahwa apa yang kita putuskan adalah kita yakini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, adalah orang yang percaya berhitung dengan Tuhan. Orang yang percaya hitung dengan Tuhan, sementara orang dunia berhitung dengan angka. Artinya kita hanya mengandalkan kepada Tuhan dengan rasa kepasrahan bahwa Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu yang dibutuhkannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini, yang justru keluar dari seorang yang penuh dengan penderitaan dan ancaman dalam kehidupan, bukan keluar dari daya pikirnya yang intelektualistis, tapi dari pengalamannya itu seperti yang tadi kita nyatakan adalah mempunyai nilai yang sungguh-sungguh besar bagi kita sebagai bekal dalam keyakinan kita bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin.
Saudara-saudara, kembali pujian gabungan nafiri dan paduan suara kinasi, yaitu dua paduan suara yang gabung untuk menyatakan puji-pujian kepada Tuhan. Saya persilakan. Kita akan memasuki acara pendewasaan GKJ Pamulang. Diawali dengan pembacaan surat keputusan pemberhentian Majelis GKJ Nehemia Pepantan Pamulang. Surat keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa dalam kurung GKJ Nehemia nomor 28 /TAP GKJN Romawi 7 2007 tentang pemberhentian majelis. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia menimbang: 1. Bahwa dengan didewasakannya GKJ Nehemia Pepantan Pamulang menjadi GKJ Pamulang, maka perlu memberhentikan Majelis Pepantan Pamulang dari kemajelisan GKJ Nehemia. 2. Bahwa untuk maksud tersebut, majelis memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan. Mengingat: 1. Pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa bab 4 Romawi tentang tata kehidupan gereja. 2. Tata gereja GKJ pasal 5 dan tata laksana GKJ pasal 3 tentang pendewasaan gereja. Memperhatikan hasil rapat majelis lengkap GKJ Nehemia tanggal 8 Juni 2007 yang setuju memberhentikan Majelis Pepantan Pamulang sebagai Majelis GKJ Nehemia berkenaan dengan berubahnya status Pepantan tersebut menjadi GKJ Pamulang. Memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan dengan hormat Majelis GKJ Nehemia Pepantan Pamulang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas kesediaan melaksanakan tugas pelayanan sebagai Majelis GKJ Nehemia. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2007, Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia, Ketua Pendeta Lusindo Yosep Lumban Tobing Sarjana Teologi, Sekretaris Penetua Marijo Utomo. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada: 1. Semua anggota Majelis GKJ Nehemia. 2.
2. Semua pengurus komisi, tim, panitia tetap, panitia di lingkungan GKJ Nehemia. 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia nomor 28/GKJN-DSN-7/2007, 21 Juli 2007. Nama-nama Majelis GKJ Nehemia Pepantan Pamulang yang diberhentikan dengan hormat. 1. Penetua Anung Haryono. 2. Diaken Hari Anggoro Sigit Wuryanto. 3. Penetua JF Sugiman. 4. Penetua Betty Yuwono. 5. Penetua Heri Suyitno. 6. Diaken Ois Rudito. 7. Diaken Isworo Hajar. 8. Penetua Haris Purwanto. 9. Penetua Sri Wahyu Krisnamurti. 10. Diaken Winayu Siswanto. 11. Diaken Trami Triyogo. 12. Diaken Matius Mukri. Dan ke-13 Penetua Titus Suharyanto. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia, Pendeta Lusindo Yosep Lumban Tobing Sarjana Teologi Ketua, Penetua Marjo Utomo Sekretaris. Terima kasih. Pada kebaktian ini akan diresmikan pendewasaan GKJ Nehemia Pepantan Pamulang menjadi Gereja Kristen Jawa Pamulang. Atas berkat pekerjaan penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, maka lahirlah gereja, yaitu kehidupan bersama religius orang-orang yang percaya dan menerima pekerjaan penyelamatan Allah itu. Gereja Kristen Jawa adalah gereja yang lahir karena pekerjaan penyelamatan Allah itu juga. Gereja Kristen Jawa yang diakui sebagai gereja adalah kehidupan bersama religius yang ada di suatu tempat tertentu, yang telah memiliki majelis gereja dan yang telah mampu menanggung semua jenis tanggung jawab, baik pemberitaan Injil maupun pemeliharaan iman warga gereja, serta mampu menyelenggarakan organisasi gereja berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ. Sistem pengorganisasian GKJ didasarkan pada asas presbiterial yang berciri pokok sebagai berikut. Setiap GKJ adalah gereja Allah yang memiliki kedaulatannya sendiri, yang dipimpin oleh majelis gereja yang terdiri dari penetua, pendeta, dan diaken. Meskipun mempunyai kedaulatannya sendiri, setiap GKJ mengikatkan diri dengan GKJ lain yang diwujudkan dalam persidangan klasis, persidangan sinode, dan visitasi. Dalam sistem presbiterial yang berciri pokok seperti di atas, majelis gereja, klasis, dan sinode mempunyai kewenangannya sendiri dan harus saling menghormati dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah melalui proses persiapan yang matang sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKJ, sekarang akan diteguhkan majelis gereja sebagai tanda pendewasaan gereja. Gereja merupakan kehidupan bersama yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersama itu diajar dan dipelihara agar bertumbuh menuju kesempurnaan keselamatannya. Sebagai kehidupan bersama itu, gereja membutuhkan para pemimpin yang cakap dalam melayani dan membimbing jemaat agar kehidupan imannya senantiasa terpelihara. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penetua, pendeta, dan diaken. Dalam sidang ke-9 Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Barat yang diadakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Januari 2007 di GKJ Tangerang, telah ditetapkan Pendeta Joko Sulistyo STH M.Min sebagai pendeta konsulen GKJ Pamulang. Secara umum,
tugas penetua dan diaken adalah bersama-sama dengan pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Sebagai tanda pendewasaan gereja akan diteguhkan penatua dan diaken. Saudara-saudara yang akan diteguhkan, dan saya panggil satu persatu dan saya persilahkan berdiri. Yang pertama, Anung Haryono akan menjabat sebagai penatua. Yang kedua, Matius Mukri akan menjabat sebagai diaken. Yang ketiga, Peti Yuwono akan menjabat sebagai penatua. Yang keempat, Hari Anggoro Sigit yang akan menjabat sebagai diaken. Yang kelima, Heri Suyitno yang akan menjabat sebagai penatua. Yang keenam, Eus Rudito yang akan menjabat sebagai diaken. Yang ketujuh, Isworo Hajar yang akan menjabat sebagai diaken. 8, Haris Purwanto yang akan menjabat sebagai penatua. Yang ke-9, Sri Wahyu Krisnamurti yang akan menjabat sebagai penatua. Yang ke-10, Winayu Seswanto yang akan menjabat sebagai diaken. Yang ke-11, C.F. Sugiman yang akan menjabat sebagai penatua. 12, Trami Triogo yang akan menjabat sebagai diaken. Yang ke-13, Titus Suharyanto yang akan menjabat sebagai penatua. Agar jemaat yang hadir di sini menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Yang kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, dan tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Anung Haryono? Bagaimana jawab Matius Mukri? Bagaimana jawab Peti Yuwono? Bagaimana jawab Hari Anggoro Sigit? Bagaimana jawab Heri Suyitno? Bagaimana jawab Eus Rudito? Bagaimana jawab Isworo Hajar? Bagaimana jawab Haris Purwanto? Bagaimana jawab Sri Wahyu Krisnamurti? Bagaimana jawab Winayu Seswanto? Bagaimana jawab C.F. Sugiman? Bagaimana jawab Trami Triogo? Bagaimana jawab Titus Suharyanto?
Jemaat kami persilahkan berdiri, kita akan melayankan berkat bagi saudara-saudara kita yang baru saja menyatakan kebulatan hati dipanggil menjadi penatua dan diaken di GKJ Pamulang ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Setia, yang telah memanggil saudara-saudara untuk melaksanakan tugas suci dan mulia ini, memampukan saudara-saudara untuk menjadi pelayan khususnya yang baik dan setia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan diteguhkannya majelis gereja, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 bulan Juli tahun 2007, saya nyatakan GKJ Pamulang resmi berdiri. Iring-iringan diawali oleh dua pasang pemuda-pemudi berbusana daerah dengan membawa simbol-simbol pendewasaan gereja. Yang pertama adalah Alkitab dan buku nyanyian kidung jemaat dan kidung pujian oleh Bapak Ibu Majelis GKJ Pamulang. Kedua, buku tata gereja dan tata laksana gereja. Ketiga, sakramen baptis kepada keluarga muda Bapak Ibu